Oke, kembali lagi di perkuliahan Kalkulus 2. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi kita tulis dulu Kalkulus 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlahan Riemann, kemudian kita mundur sedikit ke integral tak tentu. Nah, pada video kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi ke integral tentu ya. Jadi membahas tentang fungsi yang terintegralkan. Nah, sebelumnya kita ulang kembali. Di sini saya tuliskan lagi definisi. Kita kasih nama definisi 1, yaitu integral tentu. Integral tentu, jadi misalkan di sini f adalah sebuah fungsi yang didefinisikan tertutup pada definisikan pada selang tutup, maksud saya on the closed interval pada selang tutup AB. Nah, jika jika di sini limit, nah kita mulai masuk ke limit norm P itu menuju 0, kemudian sigma I sama dengan 1 sampai N f x I x bar I delta x I itu ada, maka kita katakan bahwa f terintegralkan. Saya kasih warna berbeda, terintegralkan pada selang tutup A, B. Oke, lebih lanjut lagi, integral tentu AB fx dx kemudian disebut dengan ya integral tentu, called the defined integral tentu atau jumlah Riemann dari f dari A ke B. Maka dapat ditunjukkan dengan is then given by, jadi definisinya integral A sampai B fx dx itu adalah limit dari norm P itu ingat partisi yang menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai N f x bar I delta x I ya. Oke, jadi ini adalah definisi dari integral tentu. Nah, intinya sebenarnya ada di kalimat terakhir ya. Jadi definisinya adalah, jadi integral tentu dari A sampai B fx dx itu sama dengan limit norm P, kalau garisnya 2 ini artinya norm ya. Ini berarti bacanya norm P. Norm P artinya panjang dari P itu partisi. Jadi panjang partisinya. Panjang partisi di situ dikatakan adalah limit panjang partisi menuju 0. Artinya kita membagi partisi itu dengan panjang yang sedemikian sehingga menuju 0, kecil artinya. Jadi ingat lagi kalau misalkan kita punya di sini grafik punya satu grafik fungsi, kemudian ini nyambung ya. Kemudian kita bagi menjadi partisi. Nah, partisinya itu menuju 0 gitu, sangat kecil. Kalau misalnya kita bagi menjadi seperti ini, nah kita harus baginya menuju 0, artinya sangat kecil sekali supaya tadi errornya sedikit saja gitu. Kan kita bagi partisi nanti ada daerah-daerah yang tidak kena.
Nah, itulah harapannya kenapa norm P-nya harus menuju 0. Nah, itu esensinya. Nah, sebenarnya integral tentu A, B, fx, dx itu nanti karena berbicara tentang luasan, jadi kalau integral, kita ganti warna, integral tentu A, B, fx, dx ini kan sebenarnya berbicara tentang luasan di bawah kurva ya, secara umum luasan di bawah kurva. Maka karena luasan pasti hasilnya positif ya, awalnya selalu kita berpikir seperti itu ya, karena luasan maka hasilnya positif. Nah, apakah semua integral tentu itu hasilnya positif? Tidak ya, integral tentu ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif. Pasti kalian juga pernah menjumpai ketika mengintegralkan sesuatu hasilnya negatif. Nah, hasil positif negatif ini hanyalah sebagai tanda saja, sign area. Kalau dia positif berarti dia berada di atas ya, atas kurva gitu ya. Misalnya kita buat kurvanya seperti ini. Nah, ini yang positif, ini positif ya, ini negatif gitu. Jadi kalau hasilnya negatif, wah nggak mungkin luas hasilnya negatif. Mungkin saja dia hanya penanda saja positif negatifnya gitu. Sehingga integral AB fx dx itu dia adalah sebenarnya, kalau balik lagi ke gambar ini selang AB, misalkan A itu adalah luasan, ini kan, maka A yang di atas, A yang up juga, ini yang down. Maka integral AB fx dx itu adalah mengurangkan luasan yang di atas dengan luasan yang di bawah. Di atas ini relatif terhadap apa? Relatif terhadap sumbu X ya. Ketika dia di atas sumbu X, maka dia di atas gitu. Ketika dia berada di bawah sumbu X, maka dia di bawah gitu. Nah, kembali lagi tadi ke konsep limit. Ini kenapa muncul limit? Jadi nanti ada kaitannya sebenarnya, tapi kita tidak bahas detail gitu, karena akan panjang lagi, berarti kita mengulang lagi masalah tentang limit gitu. Intinya di sini mengatakan bahwa kita dekati, karena limit konsepnya pendekatan, jadi kita dekati partisinya sekecil mungkin menuju 0. Nah, baru kita hitung jumlah rimannya gitu. Nah, itu adalah sebenarnya sama dengan integral A sampai B fx dx. Oke, nah kemudian ada beberapa sifat. Jadi dari integral ini ada beberapa sifat. Yang pertama adalah integral A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Nanti kalau kalian gambar, kalian pasti tahu esensinya di mana. Kenapa integral A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Kemudian integral A sampai B fx dx itu sama dengan minus integral B sampai A fx dx ya, untuk A yang besar dari B. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita punya contoh di sini, integral 2 sampai 2 dari x pangkat 3 dx, itu pasti hasilnya sama dengan 0 ya. Ini kan hasilnya 1/4 x pangkat 4. Ini 2, maka hasilnya 1/4 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 ya. Sebenarnya 1/4 0 kali 0 berarti sama dengan 0 gitu. Kemudian misalkan contoh lagi, integral 6 sampai 2 x pangkat 3 dx, ini pada dasarnya sama dengan min integral 2 sampai 6 x pangkat 3 dx. Coba saja dibuktikan. Nah, sehingga ternyata ini x ini hanyalah suatu variabel dummy ya. Arti variabel dummy artinya kita bisa ganti-ganti. Boleh nggak misalnya integral A sampai B sama nggak fx dx itu sama nggak dengan integral A sampai B ft dt gitu. Sama aja ya, integral A sampai B fu du. Ini hanya menyatakan suatu variabel saja, bisa kita ganti, yang penting bersesuaian ya. Kalau x di sini dx, t berarti dt gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu apakah suatu fungsi itu terintegralkan. Artinya apakah semua fungsi
pasti terintegralkan gitu ya. Saya tulis di sini, apakah semua fungsi terintegralkan? Nah, ternyata tidak semua fungsi terintegralkan pada selang tutup A, B. Ini jawabannya tidak semua. Contohnya apa? Oke, contoh misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat. Ini 1 per x kuadrat kalau x nya tidak sama dengan 0, kemudian 1 kalau x nya sama dengan 0 pada selang tutup min 2 sampai 2. Ini kalau kita gambarkan, hasilnya kayak ini 1, ini 2, ini 1, min 1 min 2, kemudian ini 1, 2 dan seterusnya, ini y, ini x. Kalau kita tarik garis, kurang lebih seperti itulah ya kalau digambar seper x kuadrat. Kemudian ini juga sama gitu. Nah, ini adalah grafik dan kalau x nya sama dengan 0, ini kan maka fx nya sama dengan 1 di sini ya. Jangan lupa ada dua kategori di sini. Nah, dari sini sebenarnya kita berbicara tentang fungsi terbatas atau fungsi tak terbatas gitu ya. Nah, ini nanti akan ketemu alasannya kenapa fungsi dari fx sama dengan 1 per x kuadrat kalau x nya tidak sama dengan 0, kemudian fx sama dengan 1 kalau x sama dengan 0 itu ternyata tidak terintegralkan. Nah, jadi fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat ini tidak terintegralkan karena dia fungsi yang tak terbatas atau istilahnya unbounded function. Nah, coba dilihat ketika nanti fungsi ini kan dia terintegralkan sampai dari interval min 2 sampai 2 ya. Artinya nanti kita akan menghitung luasan di bawah kurva yang ini. Sedangkan, nah ini fungsinya tak terbatas nih. Dia fungsi ini tidak akan pernah memotong sumbu y, dia akan terus naik ke atas. Untuk fungsi syarat ini, maka dia dapat dikatakan bahwa dia tidak terintegralkan karena tak terbatas. Karena pada prinsipnya ingat ketika kita berbicara tentang integral Riemann ya, maka dia harus fungsi yang terbatas gini. Jadi ada batasannya nih. Ada batasan untuk kita membuat mempartisi menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, ada batasan seperti ini. Nah, kondisinya kalau misalnya dia tidak terbatas, sekarang bagaimana caranya? Kita nggak tahu nih sampai mana panjangnya gitu, sampai mana tingginya. Nah, maka fungsinya tadi tak terbatas, akibatnya dia tidak terintegralkan. Seperti itu. Nah, ada teoremanya. Teorema tentang teorema tentang integrability ya, atau terintegralkan tadi. Teorema 1 yang kita tulis. Jadi di sini dikatakan jika f itu terbatas pada selang tutup A, B, dan jika f tadi kontinu. Nah, ada lagi yang syarat yang lain, yaitu harus yang pertama dia terbatas, kemudian kontinu pada kecuali di banyaknya titik berhingga, unit number of point, maka f terintegralkan.
pada selang tutup A, B. In particular, if F is continuous. Jadi lebih lanjut lagi, kalau misalnya F ini kontinu pada seluruh interval A, B, maka dia terintegralkan. Ya, nah jadi kalau fungsi kontinu itu ada pada kontinu pada titik, kontinu di titik, kontinu pada gitu, kontinu pada selang tutup, pada selang buka, dan kontinu pada selang tutup gitu ya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang harus dipelajari. Yang pertama adalah tentang fungsi yang terbatas, kemudian kontinu, kemudian ini kontinu pada semua interval. Nah, kalau dia memenuhi syarat itu, maka dia terintegralkan. Contohnya apa fungsi yang pasti terintegralkan atau fungsinya? Contoh fungsi yang terintegralkan adalah yang pertama keluarga fungsi polinomial. Fungsi polinom ya. Fungsi polinom itu apa? Nah, coba diingat lagi ya, fungsi polinom. Kemudian keluarga fungsi sinus dan kosinus. Nah, itu pasti terintegralkan. Kemudian fungsi rasional. Fungsi rasional pada selang tutup A, B yang penyebutnya tidak nol ya, dengan penyebutnya tidak nol. Dengan penyebutnya tidak sama dengan nol. Jadi itu pasti fungsi-fungsi yang terintegralkan. Oke, sekarang kita kembali ke contoh ya. Contoh pengerjaan integral ya. Yang pertama, integral dari min 2 sampai 3 x tambah 3 dx. Gampang ya. Oke, putus kita ulang. Integral min 2 sampai 3 x tambah 3 dx ya. Jadi ini polinom juga nih. Nah, kita mau lihat hasilnya dengan menggunakan definisi limit tadi. Oke, berarti ini selangnya adalah selang min 2 sampai 3 ya. Min 2 sampai 3 kita bagi menjadi n subinterval. Maka panjangnya nanti adalah pasti 5 per n. 5 dapatnya dari panjang min 2 sampai 3 ya. Nah, kemudian kita pada setiap subinterval misalnya subinterval x i-1 kemudian x i, kita gunakan saja x bar i nya adalah sama dengan x i misalnya. Artinya di sebelah kanannya ya, sebagai sampel poinnya. Maka berarti kita punya x0 nya berapa? x0 nya adalah min 2 ya. Min 2 ini x0, ini xn. x0 nya min 2, kemudian x1 nya adalah min 2 ditambah delta x ya. Delta x tadi ini. Karena min 2 ditambah partisi berikutnya. Jadi min 2 ditambah 5 per n. Kemudian x2 nya adalah min 2 ditambah 2 delta x. Berarti min 2 ditambah 2 dikali 5 per n. Jadi kalau kalian teruskan, kalau xi nya adalah min 2 ditambah i delta x sama dengan min 2 ditambah i dikali 5 per n. Sehingga kalau xn nya bentuk umumnya adalah min 2 ditambah n dikali delta x. Berarti min 2 ditambah n dikali 5 per n. Maka hasilnya adalah 3, sesuai dengan yang ini tadi. Nah, kemudian tadi fungsinya adalah x plus 3 ya. Jadi kalau kita punya fxi jadinya adalah xi plus 3, yaitu 1 ditambah
I dikali 5 per N gitu ya. XI plus 3. Jadi sama dengan 1 ditambah I dikali 5 per N. Sehingga di sini sigma, kita masuk ke definisi Riemann, NFXI bar delta XI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NFXI delta X. Karena X bar I nya kita samakan dengan XI ya, maka di sini sama dengan 1 sampai N. FXI nya tadi adalah 1 ditambah I 5 per N dikali delta X nya adalah 5 per N. Nah ini sama dengan 5 per N ya, 5 per N dikali N ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N 25 per N kuadrat ya. Nah ini berarti sama dengan 5 ditambah 25 sigma I sama dengan 1 sampai N per N pangkat 2. Lihat bentuk umum atau bentuk khusus dari ini ya, sigma per N kuadrat ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka ini sama dengan 5 plus 25 25 per N kuadrat ya. Nah, 25 per N kuadrat sigma I kan. Ini 25 per N kuadrat sigma I. Oh ya, ini ada I nya ya, ini asalnya ada I. Berarti 25 per N kuadrat 25 per N kuadrat. Kemudian ini adalah bentuk khususnya N dikali N plus 1 bagi 2. Maka ini sama dengan 5 ditambah 25 per 2 itu ditambah 1 per N ya. Maka kita seperti ini. Nah kemudian masuk ke definisi terintegralkan ya, karena panjang partisinya itu tadi menuju 0, ketika ini ekuivalen dengan, karena dia menuju 0 maka N nya menuju tak hingga ya, ekuivalen dengan N menuju tak hingga, sehingga integral min 2 sampai 3 X tambah 3 dx itu sama dengan definisinya limit P non P menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N F X I bar delta X I. Ini sama dengan tadi ekuivalen, maka N menuju tak hingga ini adalah 5 plus 25 per 2 1 ditambah 1 per N. Limit N menuju tak hingga dari ini adalah 35 per 2. Nah coba aja kita hitung, misalnya kita hitung dengan cara digambar misalnya ya. Kalau kita gambarkan tadi Y nya sama dengan X plus 3, berarti di sini kalau kita gambarkan kurang lebih lah ya, ini 1, ini 2, 3, kemudian min 1, minus 2, 1, 2, 3, 4. Oke, tidak cukup, berarti kita anggap aja ini 2, kemudian 4, 6 gitu ya. X tambah 3, berarti kalau X nya 0, Y nya 3, berarti ada di sini. Kemudian Y nya 0, berarti X nya min 3, Y nya 0, X nya min 3, min 3 di sini. Kemudian kalau X nya min 2, Y nya 1, X nya min 2, maka Y nya 1 di sini. Kalau X nya min 1, berarti Y nya 2 di sini.
Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 4, X-nya 2, Y-nya 5, X-nya 3, Y-nya 6 gini ya. Oh, berarti dia harusnya dia garis lurus ya. Dia garis lurus harusnya. Nah, pada selang min 2 sampai 3. Jadi kita hitung aja luasan dari min 2 sampai 3. Berarti kita hitung luasan di bawah ini. Ya, berarti ini luasannya berarti kita bagi 2 aja ya. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti luas yang pertama, ini luas yang kedua. Luas yang pertama ini 5, luas yang kedua ini adalah berarti setengah kali 5 ditambah tinggi. Tingginya berarti berapa? 6 dikurang 1, 4. Ini enggak, 6 kurang ini tingginya 6 kurang 1 berarti 5. Setengah alasnya 5. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Benarkah? Ini alas, setengah kali alas kali tinggi ya. Oke, salah. Ini kali. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti 25 per 2. Berarti luasnya adalah 5 ditambah 25 per 2 berapa? 35 per 2. Sama ya dengan luasan ini. Oh, misalnya yaudah kita cari integral min 2 sampai 3 X tambah 3 dx. Berarti integralnya adalah setengah X kuadrat ditambah 3X. Ini min 2 sampai 3. Berarti setengah dikali 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 dikurang setengah dikali min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2. Ini adalah 9 per 2 ditambah 9 dikurang ini 4, berarti dikurang 4 per 2. Ini berarti ditambah 6 ya. Ini 9 dikurang 4 berarti 5 per 2 ditambah 9 tambah 6 15. Berarti ini 5 per 2 ditambah 30 per 2 hasilnya 35 per 2. Nah, sama ya. Jadi sama semua hasilnya. Itulah dia contohnya gitu. Nah, contoh berikutnya adalah contoh nomor 2. Adalah tentukan integral dari min 1 sampai 3 2x kuadrat min 8 dx. Nah, ini kita ilustrasikan dulu ke dalam ini ya, gambar ya. Jadi misalkan ya, kita gambar dulu. Tadi fungsinya adalah y sama dengan 2x kuadrat min 8. Kemudian ini batasannya adalah min 1 sampai 3 gitu ya. Berarti di sini ini min 1, katakan ini 1, 2, kemudian ini 3 gitu ya. Jadi yang diukur batasan min 1 sampai 3. Nah, coba kita hitung kira-kira berapa, kita sketsa dengan titik bantu ya. Kalau X-nya min 1 berarti dia Y-nya min 6. Anggap aja ini minus 2, ini minus 4, ini minus 6 ya. Berarti dia di sini letaknya. Kemudian nanti kalau kita panjangkan lagi, kalau misalnya Y-nya 3 berarti dia 3 pangkat 2 9, 9 kali 2 18, 10 berarti ya. Ini 2 4 6 8 10 gitu ya. Anggapkan di sini.
Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tarik garis, nanti kalau di sketsa secara benar ini langsung saja ya, biar mempercepat. Nanti gambarnya akan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, jadi yang dihitung adalah yang bagian min 1 sampai 3. Nah, berarti ada luasan yang di bawah, misalnya ini adalah A1 gitu ya. Ini adalah luasan yang di atasnya yaitu A2. Nah, kemudian di sini berarti ada luasan yang nanti minus, ada juga yang luasan yang plus gitu ya. Nah, ini dengan konsep yang sama ya, berarti kita partisinya tadi ada di interval min 1 sampai 3. Kemudian kita bagi menjadi n subinterval. Maka nanti kita punya delta X-nya adalah 4 per N ya. 4 per N. Kemudian berarti subintervalnya adalah di sini xi min 1, xi. Nah, kita pilih aja x bar i-nya sama dengan xi. Ini bebas ya penentuan x bar i-nya. Nah, ini kalau di sini kita ambil aja poin sebelah kanannya, titik sebelah kanannya, x bar i-nya sama dengan xi. Kan bisa bisa titik tengahnya, bisa juga sebarang titik gitu ya untuk xi-nya. Nah, kemudian berarti di sini kalau misalnya kita jabarkan tadi seperti soal sebelumnya, kita buat interval-intervalnya, nanti kan berarti x0-nya adalah min 1 nanti ya. Kemudian ada x1 sampai xi gitu. Sama lah ya dengan contoh sebelumnya. Nanti xi-nya di sini berarti adalah min 1 ditambah i delta x gitu ya, sama dengan min 1 ditambah i dikali delta x-nya 4 per n, berarti sama dengan min 1 ditambah 4i per n, kurang lebih seperti itu. Kemudian pasti nanti xn-nya adalah sama dengan 3, karena intervalnya tadi min 1 sampai 3. Kalau xi-nya kita punya ini, maka kita punya fxi-nya tadi sebelum ini fx-nya dulu. Fx-nya adalah 2x kuadrat min 8. Kemudian kalau kita punya fxi-nya adalah 2xi kuadrat. Ini putus-putus ya. Oke, 2xi kuadrat min 8 artinya sama dengan 2 dikali xi-nya min 1 plus 4i per n. Ini dikuadratkan dikurang 8, maka ini hasilnya adalah min 6 min 16i per n ditambah 32i kuadrat per n kuadrat. Akibatnya dengan rumusan integral Riemann, jumlahan Riemann maksud saya, ini fx bar i sama dengan delta xi. Tadi kita sudah pilih x bar i-nya adalah xi-nya. Maka dengan delta x yang sama ya, maka kita bisa ganti di sini menjadi fxi-nya adalah min 6 min 16i per n ditambah 32i kuadrat per n kuadrat. Delta x-nya adalah 4 per n. Ini berarti sama dengan minus 24n sigma i sama dengan 1 sampai n dari 1. Kemudian dikurang 64, 16 kali 4 ya, 64 per n kuadrat sigma i
ditambah 32 kali 4 adalah 128 per N pangkat 3 sigma I kuadrat. Ini akan sama dengan minus 24 N dikali N, sigma satunya kan N, ini 64 per N kuadrat, ini formula khusus adalah N dikali N plus 1 per 2 ditambah 128 per N pangkat 3, ini formula khusus juga, jadinya N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1 per 6. Ini akan sama dengan ini ya, ini jadi 32, kemudian ini jadi N kuadrat. Oke, berarti kita punya lebih sederhana lagi adalah minus 24, ini minus 32 dikali N plus 1 per N, berarti 1 ditambah 1 per N ditambah 128 per 6, ini jadinya 2. Kalau kita kalikan ya, ini kan jadinya 2N kuadrat plus 3N plus 1 gitu ya. Dibagi dengan N kuadrat berarti 2 ditambah 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Maka bisa kita simpulkan integral min 1 sampai 3 dari 2x kuadrat min 8 dx gitu ya. Sama dengan berarti limit nom P-nya ini menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N fx bar I delta x I. Ini berarti ekuivalen tadi ketika nom P-nya menuju 0 maka N-nya menuju tak hingga, maka kita substitusikan saja di sini. Ini kan sigmanya berarti minus 24 minus 32, 1 ditambah 1 per N ditambah 128 per 6, 2 ditambah 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Ini hasilnya nanti adalah minus 24 minus 32 plus 128 per 3. Oke, 108 per 3. Berarti ini hasilnya nanti setelah dihitung akan hasilnya min 40 per 3. Nah, ini jawabannya adalah negatif. Nah, artinya negatif itu bukan berarti luasannya negatif ya. Artinya luasannya itu berada lebih banyak yang berada di bawah kurva. Makanya dia negatif. Gitu ya. Artinya luasan di bawah kurva itu lebih besar dibandingkan yang di atas gitu, karena kan prinsipnya integral A sampai B fx dx tadi adalah mengurangkan luasan yang di atas dengan luasan yang di bawah. Nah, ketika ini lebih besar maka nanti pasti hasilnya akan negatif. Nah, seperti itu untuk contohnya. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa sifat lagi. Ada beberapa sifat terkait integral ya, yaitu di sini ada teorema 2 ya. Tadi kan teorema 1. Teorema 2 ini mengatakan jika f itu terintegralkan pada suatu selang yang memuat titik A dan B, A, B, dan C, maka di sini berarti integral A sampai C fx dx itu bisa istilahnya kita partisi. Kita integralkan dulu A dengan B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Nah, ini urutannya bebas ya. Jadi no matter what the order of A, B, and C.
Contoh. Integral 0 sampai 2 x kuadrat dx itu sama saja dengan integral 0 sampai 1 x kuadrat dx ditambah 1 sampai 2 x kuadrat dx ya. Nah, jadi sama aja. Nah, itu yang dikatakan oleh teorema yang kedua ya, tentang penjumlahan sebenarnya, sifat penjumlahan interval atau selang. Contoh. Oke, contoh yang lainnya, contoh 1, contoh 2-nya adalah misalkan ada fungsi Vt itu T per 20 untuk jika T-nya besar sama dengan 0, kecil dari sama dengan 40. T-nya 2 jika nilainya 4, T-nya besar dari 40, kecil sama dengan 60. Dan T-nya adalah 5 min T per 20 kalau dia besar dari 60. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, misalnya hitung integral 0 sampai 140 Vt dt, gitu ya. Nah, berarti jawabannya integral 0 sampai 140 Vt dt. Nah, tergantung pada selang ini ya, selang yang didefinisikan di sini. Berarti kalau dia 0 sampai 40 itu fungsinya T per 20. Kemudian 40 sampai 60 itu fungsinya 2 dt. Kemudian 60 sampai berapa? Sampai 140. Itu adalah fungsinya 5 min T per 20 dt. Nah, berarti kita integralkan di sini. Berarti 1/20 integral 0,40 T dt ditambah 2 integral 40 sampai 60 dt ditambah berarti 5 integral 60 140 dt dikurang 1/20 integral 60 sampai 140 T dt. Nanti hasilnya adalah, setelah dihitung hasilnya adalah 40 tambah 40 tambah 40 kurang 40, maka hasilnya adalah 80. Nah, coba digambar kira-kira fungsinya seperti apa ini ya, sebagai latihan saja. Nah, oke, untuk permasalahan integral untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Jadi kita hanya membahas definisi integral. Nah, perhatikan perintahnya ketika misalnya ada soal, tentukan integral ini berdasarkan definisi integral gitu ya. Berdasarkan definisi integral yang menggunakan limit, berarti jawabannya seperti ini ya. Seperti contoh yang ada 2 contoh tadi. Contoh yang pertama ini. Jadi menggunakan limit, kemudian contoh yang kedua tadi ya. Nah, itu pertanyaannya ketika dia menggunakan definisi integral. Oke, silahkan dicoba, silahkan dipelajari. Terima kasih.